Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Kalkulus Diferensial Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang diampu oleh Ibu Dosen Vina Triwahyuni, Magister Pendidikan. Kita akan belajar turunan tingkat tinggi dan pendiferensial implisit. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, kelompok 3 dari kelas B1 TMR Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah. Yang pertama, Lutfi Rahmawati, yang kedua, Iqda Mustafa Miftah, yang ketiga, Naila Hidayatun Nuril Izza, yang keempat, Mardiyah, yang kelima, Amida Urfah Mujtahidah, yang keenam, Siti Nur Asih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqda Mustafa Miftah, NIM 045, sebagai moderator dan presentator. Langsung saja, materi kita kali ini adalah turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah operasi pendiferensial mengambil fungsi f yang menghasilkan f aksen. Jika didiferensialkan lagi akan menjadi f2 aksen. Jika diturunkan lagi akan menjadi f3 aksen. Dalam tabel ini dituliskan untuk turunan pertama, notasi f-nya adalah f aksen. Notasi H-nya adalah H aksen, notasi Leibniz-nya adalah dy per dx. Begitu seterusnya sampai turunan ke n. Notasi F-nya F pangkat n, notasi H-nya H pangkat n, notasi Leibniz-nya d pangkat n y per dx pangkat n. Contoh yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3. Turunan pertamanya adalah 1 kali 3 kali x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Turunan keduanya 3 kali 2x sama dengan 6x. Turunan keempatnya 6 kali 1 sama dengan 6. Turunan keempatnya 0. Contoh kedua, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Turunan pertamanya 2 kali 3x pangkat 2 tambah 4 kali 2x ditambah 7 kali 1 sama dengan 6x pangkat 2 plus 8x plus 7. F2 aksen x sama dengan 6 kali 2x plus 8 kali 1 sama dengan 12x plus 8. Turunan ketiganya 12 kali 1 sama dengan 12. Turunan keempatnya 0. Demikian, dilanjutkan presentator selanjutnya kepada saudari Mardiyah, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mardiyah, NIM 20106100050. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Iqda Mustafa terkait bentuk umum turunan ke n. Bentuk umum turunan ke n, jika dimisalkan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan pangkatnya dikalikan dengan koefisien x, kemudian x dan m-nya dikurangi dengan 1. Jadi f aksen x sama dengan m dikali x pangkat m min 1. F2 aksen x sama dengan m dikali m min 1 dikali x pangkat m min 2. F3 aksen x sama dengan m dikali m min 1 dikali m min 2 dikali x pangkat m min 3. Jadi, bentuk umum turunan ke n dari fungsi fx dapat dirumuskan sebagai berikut. F ke n x sama dengan m dikali m min 1 dikali m min 2 hingga m dikurangi
n min 1 dikali x pangkat m dikurangi n, atau f ke nx sama dengan m dikali m min 1 dikali m min 2 hingga m dikurangi n plus 1 dikali x pangkat m min n. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan x pangkat 6, carilah f4 aksen x. f4 aksen x sama dengan m dikali m min 1 dikali m min 2 dikali m min 3 dikali x pangkat m min 4 sama dengan 6 dikali 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 2 dikali 6 kurang 3 dikali x pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan m dikali 5 dikali 4 dikali 3 x pangkat 2 sama dengan 360 x pangkat 2. Contoh yang kedua yaitu jika diketahui y sama dengan sin 2x, maka tentukan turunan keempatnya. Turunan pertama atau dilambangkan dengan dy per dx sama dengan 2 dikali cos 2x. Turunan kedua sama dengan 2 dikali min sin 2x dikali 2 sama dengan min 4 dikali min 4 sin 2x. Turunan ketiga yaitu min 4 sin 2x nya diturunkan menjadi cos 2x dikali 2 sama dengan min 8 cos 2x. Turunan keempat yaitu min 8 cos 2x diturunkan menjadi min sin 2x dikali 2 sama dengan 16 sin 2x. Yang selanjutnya yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan tingkat tinggi. Masalah yang pertama yaitu tentang kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari persamaan posisi benda. Contoh soal, sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi S-nya memenuhi S sama dengan 2t kuadrat dikurangi 12t ditambah 8 dengan S diukur dalam cm dan T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Yang ditanyakan, kapan kecepatannya 0 dan kapan ia positif? Penyelesaiannya, jika kita memakai lambang Vt untuk kecepatan pada saat T, maka Vt dapat dirumuskan dengan ds per dt, yaitu turunan pertama dari S sama dengan 2t kuadrat dikurangi 12t ditambah 8, yaitu 4t dikurangi 12. Jadi jika t sama dengan 1, maka ft sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 12 sama dengan min 8 cm per detik. Jika t sama dengan 6, maka ft sama dengan 4 dikali 6 dikurangi 12 sama dengan 12 cm per detik. Kecepatan 0 bila mana 4t dikurangi 12 sama dengan 0, yaitu pada saat t sama dengan 3. Kecepatan positif mana 4t dikurangi 12 lebih besar daripada 0, atau pada saat t lebih besar dari 3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Naila Hidayatun Nuril Izza. Perkenalkan, nama saya Naila Hidayatun Nuril Izza, NIM 20106100049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mardia. Yang kedua yaitu percepatan. Percepatan adalah turunan kedua dari persamaan posisi benda atau turunan pertama dari kecepatan. Contohnya, diketahui suatu benda bergerak dengan persamaan 4t pangkat 3 ditambah 2t pangkat 2 ditambah 3t. Tentukan besar percepatan pada detik kedua. Penyelesaiannya, X sama dengan 4t pangkat 3 ditambah 2t pangkat 2 ditambah 3t
diturunkan menjadi V kurang buka T kurang tutup sama dengan 12T pangkat 2 ditambah 4T. A atau percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi A kurang buka T kurang tutup sama dengan 24T ditambah 4. Percepatan pada detik kedua atau A kurang buka 2 kurang tutup sama dengan 24 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 48 ditambah 4. Percepatannya adalah 52. Masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan tingkat tinggi selanjutnya adalah masalah benda jatuh. Masalah benda jatuh terjadi jika sebuah benda dilempar ke atas atau ke bawah dari suatu ketinggian awal S0 meter per detik, dan jika S adalah tingginya di atas tanah dalam meter setelah T detik, maka S dapat dituliskan dengan min 16T pangkat 2 ditambah V0T ditambah S0. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Nur Asih. Saya Siti Nur Asih, NIM 2010610054. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Naila. Contohnya, andaikan sebuah bola dilempar ke atas dari puncak sebuah gedung yang tingginya 160 meter dengan kecepatan awal 64 meter per detik. Tentukan kapan ia mencapai ketinggian maksimum. Yang B, berapa ketinggian maksimumnya. C, kapan ia membentur tanah. D, dengan laju berapa ia membentur tanah. Dan yang E, berapa percepatan pada T sama dengan 2. Diketahui SO sama dengan 160 dan VO sama dengan 64. SO adalah puncak sebuah gedung. Kemudian yang VO adalah kecepatan awal dari bola tersebut. Sehingga kita dapat menghasilkan S sama dengan min 16T kuadrat plus 64T plus 160. Dan V sama dengan DS per DT sama dengan min 32T plus 64. Dan yang A sama dengan dV per dt sama dengan min 32. Kemudian kita akan menjawab yang poin yang A. Berapa ketinggian maksimum sebuah bola yang dilempar pada waktu percepatannya 0, yakni waktu min 32 plus 64 sama dengan 0. Maka min 32T plus 64 sama dengan 0. T sama dengan 64 per 32. T sama dengan 2 detik. Yang B, pada T sama dengan 2, maka S sama dengan min 16 dikali 2 kuadrat plus 64 kali 2 plus 160 sama dengan 224 kaki. Yang C, bila membentur tanah pada waktu S sama dengan 0, yakni pada waktu min 16T kuadrat plus 64T plus 160 sama dengan 0. Jika kita bagi dengan min 16, kita akan menghasilkan T kuadrat min 4T min 10 sama dengan 0. Atau dalam kata lain disederhanakan, dibagi dengan min 16 ya. Kemudian kita dapat menghasilkan T sama dengan plus T sama dengan 4 plus minus 16 plus 40 di akar dibagi 2 sama dengan 4 plus min 14 akar 2 per 2 sama dengan 2 plus min akar 14. Hanya jawaban positif yang digunakan, yaitu T sama dengan 2 plus akar 14 atau dalam detik yaitu 5,74 detik. Yang D, pada T sama dengan 2 plus akar 14, V sama dengan min 32 dikali 2 plus akar 14,
ditambah 64 atau sama dengan min 119,3. Jadi bola membentur tanah pada laju 119,73 meter per detik. Yang E, percepatan selalu min 32 meter per detik. Ini adalah percepatan gravitasi dekat permukaan laut. Apa itu fungsi implisit? Fungsi implisit yaitu fungsi yang memuat dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y pada ruas yang sama. F dalam kurung x, y sama dengan 0. Contohnya, min 2xy plus x kuadrat min 1 sama dengan 0. Sedangkan fungsi eksplisit yaitu fungsi yang antara kubah bebas atau x dan tak bebas atau y ditulis dalam ruas yang berbeda, yaitu y sama dengan fx. Contoh, y sama dengan 5x plus 1. Untuk mencari turunan fungsi implisit ada dua cara atau metode. Yang pertama dapat menggunakan yaitu menggunakan metode yang pertama. Jika fungsi implisitnya itu f dalam kurung x, y itu dapat diselesaikan ke y, dapat juga diubah menjadi fungsi eksplisit yaitu y sama dengan fx. Yang kedua yaitu pendiferensialan implisit. Contohnya yaitu cari dy per dx jika 4x kuadrat jika 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Y dalam kurung 4x kuadrat min 3 sama dengan x pangkat 3 min 1. Y sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi 4x kuadrat min 3. Kita misalkan x pangkat 3 min 1 itu U dan 4x kuadrat min 3 itu V, sehingga menghasilkan U aksen yaitu sama dengan 3x kuadrat dan V aksen sama dengan 8x. Kemudian kita masukkan rumus dy per dx sama dengan V dikali U aksen min U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Dy per dx sama dengan 4x kuadrat min 3 dikali 3x kuadrat min x pangkat 3 min 1 dikali 8x dibagi 4x kuadrat min 3 dikuadratkan sama dengan 12x pangkat 4 min 9x pangkat 2 min 8x pangkat 4 plus 8x dibagi 4x kuadrat min 3 dikuadratkan sama dengan 4x pangkat 4 min 9x pangkat 2 plus 8x sama dibagi 4x kuadrat min 3 dikuadratkan. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amida Urfah Mujitaidah dengan NIM 20106100052. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Nur Asih. Carilah turunan pertama jika 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Y kurang buka 4x kuadrat min 3 sama dengan x pangkat 3 min 1. Y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Di sini diketahui U aksen menjadi 3x pangkat 2 dan V aksen menjadi 8x. Jadi dy per dx sama dengan V kali U aksen min U kali V aksen per V kuadrat. Dy per dx sama dengan 4x kuadrat min 3 dikali 3x kuadrat. Di min x pangkat 3 min 1 kali 8x. Di per 4x kuadrat min 3 dikuadratkan sama dengan 12x pangkat 4 min 9x kuadrat min 8x pangkat 4 plus 8x di per 4x kuadrat min 3 dikuadratkan semua.
sama dengan 4x pangkat 4 min 9x pangkat 2 plus 8x per 4x kuadrat min 3 dikuadratkan. Samakan turunan-turunan kedua ruas dari 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Setelah memakai aturan hasil kali pada suku pertama, kita dapatkan 4x kuadrat kali dy per dx sama plus y kali 8x min 3 dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. 4x kuadrat kali dy per dx min 3 kali dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Jadi dy per dx diluaskan, ini dibeda luaskan, 4x dy per dx sama kali 4x kuadrat min 3 sama dengan 3x kuadrat min 8xy. dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Walaupun jawaban ini kelihatan berlainan dari jawaban sebelumnya, tetapi keduanya sama. Untuk melihat ini, gantikan y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Dalam ungkapan untuk dy per dx yang baru saja diperoleh, dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 min 8xy per 4x kuadrat min 3 sama dengan 3x kuadrat min 8x. X, sedangkan y ini dimasukkan tadi x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3 di per 4x kuadrat min 3 sama dengan 12x pangkat 4 min 9x pangkat 2 min 8x pangkat 4 plus 8x di per 4x kuadrat min 3 dikuadratkan semua sama dengan 4x pangkat 4 min 9x pangkat 2 plus 8x x per 4x 4 x pangkat 4 min 3 dikuadratkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lutfi Rahmawati. Perkenalkan, saya Lutfi Rahmawati, NIM 201061610044, akan melanjutkan materi mengenai aturan pangkat implisit. Pada aturan pangkat, andaikan R merupakan bilangan rasional, maka dx dalam kurung x pangkat R tutup kurung sama dengan rx pangkat R min 1. Pembuktiannya adalah karena R rasional, maka R dapat ditulis P per H, di mana P dan H adalah bilangan-bilangan bulat dengan H lebih dari 0. Andaikan Y sama dengan X pangkat R sama dengan X pangkat P per H, maka Y pangkat H sama dengan X pangkat P. Dan dengan pendiferensialan implisit, HY pangkat H min 1 dx Y sama dengan Px H min 1. Jadi, dapat dinyatakan bahwa dxy sama dengan Px min 1 per HY pangkat H min 1 sama dengan P per H dikali X pangkat P min 1 per dalam kurung P pangkat dalam kurung X P per H tutup kurung H min 1 sama dengan P per H dikali X pangkat P min 1 per Hx pangkat P min P per H. P min P per H itu dinaikkan ke atas, pangkatnya dinaikkan ke atas, sehingga menjadi P per H dikali X pangkat P min 1 min P plus P per H sama dengan P per H dikali X pangkat P per H min 1. Hasil akhirnya adalah Rx pangkat R min 1. Bagaimana bisa R? R adalah bilangan rasional, maka R dapat ditulis sebagai P per H, di mana P dan H adalah bilangan-bilangan bulat dengan H lebih dari 0. Contoh soal adalah Y sama dengan akar T pangkat 4 min 3T plus 17.
dari dy per dt. Penyelesaiannya adalah misalnya y sama dengan u pangkat 1 per 2 dan u sama dengan t pangkat 4 min 3t plus 17. Dan terapkanlah aturan rantai, yaitu dy per dt sama dengan dy per du dikali du per dt, di mana dy per du dikali du per dt adalah turunan pertama. dy per du itu adalah 1 per 2 kali u pangkat min 1 per 2. Itu adalah turunan pertama dari u pangkat 1 per 2. Sedangkan du per dt adalah 4t pangkat 3 min 3 yang merupakan turunan pertama dari t pangkat 4 min 3t plus 17 sama dengan dalam kurung 1 per 2 akar u tutup kurung dalam kurung 4t pangkat 3 min 3 sama dengan hasil akhirnya adalah 4t pangkat 3 min 3 per 2 akar t pangkat 4 min 3t plus 17. Baiklah, materi sudah dijelaskan oleh presentator. Selanjutnya adalah latihan soal. Berikut adalah beberapa soal yang kita buat, dan selanjutnya akan kami terangkan beberapa, yaitu nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 7, dan 8 akan dijelaskan oleh presentator. Nomor 1 akan dijelaskan oleh Amida Urfa Mujtaidah. Pertama yaitu fx sama dengan 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x plus 4. Ditanyakan f turunan 2 jawab sama dengan fx sama dengan diketahui 6x pangkat 3 plus 2x pangkat kuadrat plus 3x plus 4. Turunan pertamanya yaitu 18x kuadrat plus 4x plus 3. Terus disederhanakan lagi, jadi 36x plus 4. Terus ini duanya dimasukkan sama dengan 36 kali 2 plus 4 sama dengan 72 plus 4. Jadi hasilnya itu f turunan 2 sama dengan 76. Nomor 3 dijelaskan oleh Mardia. Akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu bentuk umum turunan ketiga dari fx sama dengan x pangkat 4. Penyelesaiannya f3 aksen x rumusnya sama dengan m dikali m-1 dikali m-2 dikali x pangkat m dikurangi 3, di mana m sama dengan 4, sama dengan 4 dikali 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 2 dikali x pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2x. Jadi f3 aksen x hasilnya adalah 24x. Nomor 4 dijelaskan oleh Naila Hidayatun Nuril Izzah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal dari saudari Mardia. Di sini saya akan membahas soal nomor 4 mengenai turunan tingkat tinggi. Jika y sama dengan cos 4x, carilah d pangkat 4y per dx pangkat 4 atau turunan keempat dari cos 4x. Penyelesaiannya yaitu dengan menurunkan cos 4x hingga turunan tingkat tinggi yang keempat. Turunan yang pertama dari cos 4x adalah dy per dx sama dengan min 4 sin 4x. Kita turunkan menjadi turunan yang kedua, yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan min 16 cos 4x. Kita turunkan lagi menjadi turunan tingkat tinggi yang ketiga, yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 64 sin 4x.
kita turunkan menjadi turunan tingkat tinggi yang keempat, yaitu D pangkat 4Y per DX pangkat 4 sama dengan 256 cos 4X. Jadi turunan tingkat tinggi keempat dari cos 4X adalah 256 cos 4X. Sekian pembahasan soal dari saya. Bahasan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lutfi Rahmawati. Nomor 7 dijelaskan oleh Lutfi Rahmawati. Saya Lutfi Rahmawati, NIM 2010610044. Di sini saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu tentukan turunan fungsi eksplisit dari X pangkat 3 kali Y plus 4Y sama dengan 4X pangkat 2 min 3. X pangkat 3 Y plus 4Y itu bisa dinyatakan menjadi Y dalam kurung X pangkat 3 plus 4X. Jika dikalikan, maka hasilnya akan sama dengan X pangkat 3Y plus 4Y sama dengan 4X2 min 3. Y sama dengan 4X pangkat 2 min 3 per X pangkat 3 plus 4 menjadi U aksen sama dengan 8X, V aksen sama dengan 3X2. Jadi 8X adalah turunan pertama dari 4X pangkat 2, sedangkan 3X pangkat 2 adalah turunan pertama dari X pangkat 3. Jadi DY per DX sama dengan U kali V aksen min U aksen kali V per V pangkat 2. Itu merupakan rumus untuk menjawab soal nomor 7 tersebut. Lalu dimasukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu menjadi dalam kurung X pangkat 3 plus 4 tutup kurung dalam kurung 8X tutup kurung min dalam kurung 4X pangkat 2 min 3 tutup kurung dalam kurung 3X pangkat 2. Seperti yang telah dijelaskan tadi, U aksennya adalah 8X, maka yang ditulis U aksennya memang 8X per dalam kurung X pangkat 3 plus 4 dalam kurung tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung 8X pangkat 4 plus 32X tutup kurung min dalam kurung 12X pangkat 4 min 9X pangkat 2 tutup kurung per dalam kurung X pangkat 3 plus 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 8X pangkat 4 plus 32X min 12X pangkat 4 plus 9X pangkat 2 sama dengan dalam kurung X pangkat 3 plus 4 tutup kurung pangkat 2, hingga hasil akhirnya adalah 4X min 4X pangkat 4 plus 9X pangkat 2 plus 32X per dalam kurung X pangkat 3 plus 4 tutup kurung pangkat 2. Nomor 8 dijelaskan oleh Siti Nur Asih. Ini ya, caranya itu 8X kuadrat Y min 5Y sama dengan X pangkat 4 min 8. Itu soalnya ya kurang Y, jadi kita peroleh 8X kuadrat DY per DX Y dikali 16X min 5 DY per DX sama dengan 4X pangkat 3. Itu diturunkan ya, 4X pangkat 3 itu turunan dari X pangkat 4 min 8. Dan DY per DX itu adalah rumus tadi, yaitu fungsi implisit yang telah disampaikan tadi. Jadi DY per DX 8X kuadrat min 5 sama dengan 4X pangkat 3 min 16XY. DY per DX sama dengan 4X pangkat 3 min 16XY dibagi 8X kuadrat min 5. Pindah ruas ya, itu yang 8X kuadrat itu jadi pembagian karena tadi kan perkalian, jadi di bawahnya itu
jadi pembagian ya. Kemudian sehingga Y sama dengan 4x pangkat 3 min 16xy per 8x kuadrat min 5. Jadi dy per dx sama dengan 4x pangkat 3 min 16xy dikali x pangkat 4 min 8 dibagi 8x kuadrat min 5 dibagi 8x kuadrat min 5 sama dengan 4x pangkat 3 min 16x pangkat 5 plus 228x dibagi 8x kuadrat min 5 kemudian dibagi dengan 8x kuadrat min 5 sama dengan 32x pangkat 5 min 20x pangkat 3 min 16x pangkat 5 ditambah 128x dibagi 8x kuadrat min 5 dikuadratkan sama dengan 16x pangkat 5 min 20x pangkat 3 plus 128x dibagi 64x pangkat 4 sama min 80x kuadrat plus 25. Demikian video kita. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.